Selamat datang di AM Channel, channel tutorial dan berbagi. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sebelumnya mohon like, komen, dan subscribe sehingga admin lebih bersemangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial berikutnya. Nah, edisi kali ini di AM Channel akan berbagi tentang tutorial mengenai pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, sekarang kita sudah memasuki bulan Februari, yang mana di bulan Januari kemarin kita sudah melaksanakan perencanaan kinerja kita di platform Merdeka Mengajar. Nah, sudahkah Bapak Ibu guru menyepakati atau sudahkah Bapak Ibu guru disetujui perencanaannya oleh kepala sekolahnya? Nah, jika sudah disetujui, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita simak bersama-sama. Bapak Ibu guru yang budiman, dimulai Januari 2024 ini sampai Juni 2024, guru dan kepala sekolah itu wajib melakukan atau melaksanakan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Baiklah, tidak berlama-lama kita mulai tutorialnya. Check it out. Baiklah Bapak Ibu guru yang beriman, hari sekarang kita sudah masuki bulan Februari. Maka apa yang harus kita lakukan? Perlu saya ingatkan, sebelum kita melaksanakan pengelolaan kinerja kita di tahapan kedua, yaitu di bulan Februari, maka kita perlu kembali mengecek pengelolaan kinerja yang kita sudah laksanakan atau kita kerjakan di bulan Januari, yaitu bagian perencanaan. Ya, kita klik pengelolaan kinerja. Nah, selanjutnya kita cek dan sepakati apa yang sudah kita kerjakan di bulan Januari, yaitu kita klik cek dan sepakati. Ya, sudah itu kita cek semuanya. Jika memang sudah sesuai, saya kira rasa sudah sesuai ya, kita ke hasil kerja tambahan. Selanjutnya kita cek juga. Sudah itu kita ke perilaku kerja, sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita klik sepakati. Nah, sudah kita sepakati, ada checklist atau centang yang harus kita isi. Klik centang. Setelah sepakati perencanaan kerja tidak dapat diubah lagi. Pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada bagian yang diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal. Ya, kita sepakati ya. Sepakat. Oke. Jadi setelah disepakati, baru bisa kita berdasarkan perencanaan lakukan observasi. Bapak Ibu guru yang beriman, ketika kita sudah melakukan perencanaan, maka selanjutnya adalah melaksanakan kinerja. Kinerjanya ini berdasarkan perencanaan yang sudah kita buat sebelumnya. Adapun tampilan di pengelolaan kinerja guru di PMM akan seperti yang tampil di layar, yaitu ada yang pertama adalah melakukan observasi kelas, kemudian mengumpulkan kompetensi. Kompetensi ini adalah berupa sertifikat ya, yang sudah kita buat di perencanaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tugas tambahan, yaitu berupa wali kelas, guru piket, koordinator kegiatan ekstrakurikuler, maupun tugas tambahan yang lain seperti
laporan ataupun yang lainnya. Bagian ini juga menampilkan dokumen OSP, dokumen kehadiran kelas, dan dokumen perilaku kerja. Nah, bagian dokumen OSP dan kehadiran kelas ini dikumpulkan oleh atasan. Dan selanjutnya langkah-langkah yang ada di sini harus tetap berurutan, tidak boleh ditempati ya. Kemudian langkah pertama kita cek langkah observasi. Nah, langkah-langkah observasi tentunya berhubungan sekali dengan apa yang sudah kita rencanakan di bagian perencanaan sebelumnya. Bagian perencanaan misalnya di sini, kita menilai penerapan disiplin positif di bagian perencanaan. Maka kita coba cek rubrik observasinya ya. Observasinya dicek rubriknya. Jadi di sini ada fokus perilaku yang diobservasi, yang dianjurkan dan yang wajib dihindari. Mungkin nantinya bisa dicek di klik saya berarti ya. Kemudian setelah cek langkah observasinya dicek, kita ke pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensinya di sini kita cek adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan pengumpulan dokumen yang nanti yang sudah kita rencanakan, yang memiliki poin sebanyak 32 poin ya, mungkin bisa lebih. Di sinilah tempatnya kita mau kumpulkan dokumen-dokumennya. Kita unggah di sini. Selanjutnya juga bisa dikumpulkan tugas tambah bagian itu. Nah, kita kembali ke langkah-langkah observasi ya. Langkah observasi apa saja yang perlu dipersiapkan ke saat kita melaksanakan observasi. Di sini ada bagian yang tempat mengunggah daripada isi dokumen persiapan itu sendiri. Apa saja isinya? Coba kita klik ke sini. Nah, dokumen langkah-langkah persiapan observasi yaitu yang pertama adalah diskusi dengan atasan. Kemudian bersiap untuk observasi. Yang ketiga, observasi berlangsung. Nah, sebelum kita melakukan diskusi dengan atasan, di sini kita wajib memilih perilaku spesifik yang ingin kita pelajari, yang kita tampilkan pada observasi kelas. Itu bisa dipilih maksimal 3 ya, dengan cara menceklis bagian yang ini. Checklistnya maksimal 3, boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisikan apa saja upaya yang akan kita lakukan untuk pelajari target perilaku. Jadi target perilaku kita 3 ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mencapainya. Nah, setelah kita isi itu boleh ya 250 karakter. Misalnya di sini kita buat guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Misalnya kita bisa dengan cara targetnya adalah yang akan kita lakukan adalah dengan cara kita ulang upaya untuk menerapkan kesepakatan kelas adalah membuat aturan kelas saat pembelajaran.
dan sanksi bagi yang melanggar. Ya, jadi itu ya menerapkan aturan kelas. Sebelumnya kita buat aturan-aturan kelas dengan sebelumnya membuat aturan kelas dengan mufakat bersama. Itu ya, bisa seperti itu kurang lebih. Kita bisa Bapak Ibu buat sendiri dengan kalimat Ibu. Nah, kemudian setelah kita mengisi bagian yang tadi, kita buat jadwal observasi. Kita buat jadwal orasi. Soalnya berapa kita mau diskusikan dulu dengan atasan ya. Kita buat di sini misalnya pilih 24 misalnya ya, 24. Kemudian sejak apa, kita misalnya SMP kelas berapa, 7 pelajaran misalnya kita buat IPS ya. IPS di sini muncul kita pilih jam observasi, misalnya kita mintanya jam berapa, misalnya kok 10:30 SMP ya. Waktu kita buat di sini waktu. Jadi kita sudah membuat jadwal observasi. Nah, setelah kita membuat jadwal observasi, selanjutnya kita di sini diminta untuk mengunggah dokumen RPP ataupun modul ajar ataupun perangkat asesmen. Itu maksimal formatnya PDF dan maksimal 10 MB. Ya, untuk ketika kita unggah maka dikumpulkan, atau sudah kita yakini benar klik kumpulkan. Kalau belum, bisa kita klik simpan draft. Dan selanjutnya bagaimana format daripada diskusi dengan atasan, mungkin itu yang sedikit penting untuk kita siapkan. Format diskusi atasan sudah ini ada ya di menurut peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 7607 PB1 HK 03 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi dokumen pengelolaan kerja guru dan kepala sekolah sini berisi rubrik observasi kinerja guru. Yang bagian 1.1 berupa diskusi persiapan observasi guru. Jadi ketika Bapak Ibu guru berdiskusi dengan pimpinan, maka penting Bapak Ibu guru untuk membuat rubrik seperti yang tertera di layar. Nah, bagian kedua dari rubrik tersebut berisikan bagaimana kita merencanakan rencana hasil kerja, kemudian fokus perilaku, dan bagaimana upaya mempelajarinya. Nah, di rubrik ini juga berisi tentang petunjuk pengisian. Bagian 1 misalnya diisi dengan nama guru yang observasi, dan di kedua diisi nama kepala sekolah yang observasi, dan diisi periode Januari, Juni, Juli, Desember ya, untuk tahun berjalan. Yang keempat diisi ke tempat pelaksanaan diskusi persiapan observasi misalnya di sekolah, isi tanggal dan bulan tahun pelaksanaan diskusi persiapan, isi waktu yang nomor 6 diisi waktu dimulai dan selesainya diskusi persiapan observasi, dan yang ketujuh diisi pilihan rencana hasil kerja sesuai fokus yang disepakati bersama kepala sekolah. Ini ya, nomor ke-8 diisi fokus pelaku yang ke-21 sekolah, dan yang ke-9 diisi upaya mempelajarinya yang mungkin sudah kita inputkan tadi ya. Yang ke-10 diisi pelajaran atau kelas yang akan diampu,
diisi, yang ke-11 diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan, yang ke-12 diisi waktu dimulai selesainya diskusi persiapan, ke-13 diisi dengan angkat ajar ya. Itu catatan-catatan lain mungkin kalau diperlukan. Kira itu yang Bapak Ibu harus laksanakan di bulan Februari, dan selanjutnya yang mungkin lebih cepat lebih bagus untuk melakukan diskusi dengan atasan, persiapan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Kira itu saja yang bisa disampaikan untuk persiapan menghadapi di bulan Februari tahun 2024 di semester awal ya, atau di semester kedua tahun ajaran 2023-2024. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu tutorial dari IM Channel selanjutnya.